Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Selatanis Bagus. Saya adalah peserta di Klatsar CPNS Polri tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya datang, bukan kedatangan ini, saya datang mencari seorang pahlawan. Kalau di dunia pendidikan, kita mengenal pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru. Kalau di sini, Bapak ini adalah pahlawan tanpa hari libur. Benar kan, Pak? Betul. Pahlawan tanpa religion. Biar lebih enak, mari kita minta langsung bapaknya perkenalkan diri. Gimana, Pak? Siap. Silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya M. Syaiful Anwar. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Saya sebagai perawat. Itu aja. Umurnya berapa? Saya 28 tahun. Berarti udah nikah? Wah, kebetulan belum ini. Kenapa, Pak? Ya karena itu tadi Apa? pahlawan 6 hari libur, jadi belum ada waktu untuk menikah jadinya. Belum dapat hidayah saja. Betul kayaknya. Atau nggak boleh sih, nggak boleh. Harus cinta sama lawan jenis kan? Oh, jelas. Nggak boleh. Indonesia itu LGBT itu harus dibumi hanguskan. Siap. Tidak ada namanya. Ingat guys. Tidak ada namanya LGBT. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Siap. Ini terkait tentang wawasan kebangsaan. Gini guys ya, kita kan biar kita tahu guys, apakah seorang perawat itu paham nggak arti bela negara, tahu nggak dia Pancasila. Kita tanyakan langsung sama Bapak itu ini ya. Siap. Siap Pak? Siap. Kalau nggak tahu nggak apa-apa Pak. Oke. Nanti kan bisa kita diskusi. Ini bukan ujian. Oke. Ini hanya sharing-sharing saja ya. Mantap. Bapak tahu dasar negara kita? Pancasila. Pancasila. Bapak tahu Pancasila itu ada berapa? 5 dong. Coba sebutin Pak. Nih, Siapa tahu lupa kan? Iya, insya Allah saya ingat. Coba. Nah, disebutin ini langsung. Ya masa ditulisin Pak. Ya, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan. Nah, kan sorry. Yeah. Jangan grogi Yeah, Pak. aduh, Jangan saya grogi nih guys. grogi. Tenang Pak, nanti kalau Bapak bisa jawab dengan bagus nanti penontonnya banyak Pak. Siap. Coba Pak, ulang. 1. Ulang ya. Ya, siap. Pancasila. Tenang Pak. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mantap. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak SD di mana Pak? Dekat rumah Pak. Malu sebut SD Iya. ini Pak. Aduh, Belajar lagi ya. Iya. Nggak boleh lupa Pak. Kita Saya ini harus lupa cinta. nomor 2 karena saya tidak pernah mendua. Nah, mantap, punya alasan nih. Pembelaan diri saja. Sorry guys, alibi ya guys. Tidak apa-apa. Itu kan hanya sekedar sharing, mungkin karena terlalu banyak masalah keuangan, masalah percintaan, makanya lupa Pancasila. Iya. Kita lanjut pertanyaan kedua, Pak. Siap. Ini agak susah sih ini. Undang-undang yang mengatur orang-orang untuk bisa menjadi WNI adalah undang-undang. Jangan nyontek Pak, cukup saya aja nyontek Pak. Iya. Kurang tahu saya Mas. Ini kayak gini nih. Kan ada kayak sekarang nih fenomena atlet-atlet naturalisasi tuh. Nah itu loh. Berarti yang diatur oleh undang-undang. Iya, undang-undang berapa itu Pak? Tahu saya Pak. Kurang tahu Pak. Ini nggak ada bayangan sedikit Pak. Tidak ada nih. Belum tahu, saya cuma tahunya proses naturalisasinya. Oh iya, ini ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Nanti dibaca sendiri Pak. Oke. Ya. Biasa nih. Karena pertanyaannya banyak, takutnya nanti waktunya nggak cukup Pak. Lanjut ya. Nah ini juga kayaknya Bapak juga nggak tahu. Tapi semoga tahu. Mohon maaf. Iya. Menurut hukum laut internasional, zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah Sama seperti tadi.
Nggak tahu juga Pak. Kurang tahu nih, belum pernah dengar nih, baru dengar di sini. Ya udah, saya kasih tahu jawabannya Pak ya. Siap. Saya juga harus baca ini Pak, soalnya agak ribet. Zona ekonomi eksklusif adalah batas penggalian sumber daya alam yang ada di laut tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pantai. Pangkal diukur dari lebar teritorial. Paham? Siap, siap. Yakin saya nggak, Bapak masih belum paham, tapi nanti Bapak baca aja ya. Siap, siap. Nah ini nggak mungkin Bapak tahu. Kalau nggak tahu ya kasihan dulu SD-nya yang PKN Pak. PKN ya? Ah, iya, BBKN dulu. PKN. Ya, Sekarang, masih sekarang kayaknya pendidikan kewarganegaraan namanya. Pertanyaannya ini Pak, Siap. yang menjadi landasan konstitusional perlindungan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang 45. mantap. Ternyata dia ngeprank tadi guys. Iya, guys. Ngeprank dia yang Iya. Pancasila ini. Kalau Iya. soal kayak gini aja dia tahu. Sebenarnya yang Pancasila tadi itu di luar kepala. Indonesia Pride, guys. Ya lanjut pertanyaan kelima Pak Ipul. Siap, siap. Ini kan ada TNI Polri. Itu tugasnya kan untuk melindungi warga. Kenapa kita harus dilindungi? Karena kita sebagai warga masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Bukan hanya pejabat. Bukan hanya pejabat, dari rakyat kecil sampai pejabat. Pejabat paling atas, Iya, presiden. Presiden pun semua itu punya hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Dan justru rakyat kecil lah yang seharusnya dilindungi kan. Betul. Yang seharusnya lebih prioritas untuk dilindungi karena kita tahu sendiri kan, rakyat kecil udah kesusahan dari ekonomi segala macam. Kalau dari perlindungan hukum saja dia tidak dilindungi, jadi apa rakyat Indonesia ya? Karena rakyat itu lebih tinggi daripada pejabat. Karena pejabat itu namanya wakil rakyat. Oh iya mantap, benar ya. Jadi rakyat lebih atas daripada wakil. Benar guys. Berarti jangan kita terlalu hormat sama pejabat guys. Karena kalau menurut Pak Ipul, tapi menurut saya juga sih, yang buat dia jadi pejabat kan kita ini guys. Namanya juga kan wakil rakyat. Iya. Iya, berarti atasnya wakil kita. Jadi lebih tinggi rakyat guys. Ini pertanyaan nomor 6. Siap. Dulu tahun sebelum 1945 kemerdekaan itu kan banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Mereka itu membela negara kita untuk merdeka. Bapak tahu nggak arti makna yang menurut Bapak sih apa itu bela negara? Bela negara ya mungkin seperti dari hal kecil, misalkan seperti kerjaan saya mungkin menjadi perawat, merawat orang walaupun digaji juga, tapi bagi saya itu adalah salah satu cara kita untuk mengungkapkan rasa membela negara dan kecintaan kita terhadap negara. Iya, contoh-contoh kecil seperti yang Pak Ibu katakan tadi itu memang benar. Tidak mesti harus dengan dorder kan? Ya. Tidak mesti harus dengan pukul-pukulan atau apa. Cukup dengan menjalankan profesi kita sebaik mungkin dengan tulus ikhlas, itu udah salah satu wujud bela negara. Kayak datang piket kayak gini Pak Ipul kan salah satu wujud bela negara. Betul, kalau enggak dia datang piket sekarang, siapa yang menjaga? Siapa yang mau tangani pasien, jemput pasien yang mengalami kecelakaan? Kalau nggak ada Pak Ipul nggak piket, siapa yang menjemput guys? Itu benar kan? Menurut pendapat Pak Ipul itu memang benar. Itulah arti bela negara versi Pak Ipul dan saya setuju dengan itu. Aku saya lupa. Nah itu kan arti bela negara. Oke. Tujuannya apa? Tujuan bela negara? Ya tujuannya kita melakukan semua hal kecil tersebut mungkin ya saya anggapkan mungkin apa yang saya lakukan terhadap negara ini mungkin masih sedikit, tapi dengan hal yang sedikit itu mungkin kita bisa mengungkapkan rasa bangga dan cinta kita terhadap tanah air sehingga dapat setidaknya membanggakan negara ini walaupun kita tidak terlihat di mata masyarakat luas, tapi dengan inilah kita bisa mengungkapkan rasa bela negara dan cinta negara kita terhadap NKRI. Saya
setuju. Kita sehati betul ya. Siap, siap. Pendapat selalu sih sama, dan memang harus seperti itu. Kita sebagai warga negara, kalau dalam hal membela negara, nggak boleh kita yang namanya melenceng-melenceng. Ada niatan untuk kita makar atau apa. Kalau sekarang sih kita enak, kita datang tiket kerja makan. Kalau zaman dulu kan berdarah-darah pahlawan-pahlawan kita untuk membela negara kita. Kita harus mempertahankan itu, pertahankan kemerdekaan, persatuan. Jangan istilahnya kemakan hoax. Itu bisa terpecah belah gitu Iya, ya. karena kan sekarang lagi marak hoax-hoax itu. Iya. Kita harus tetap bersatu supaya negara kita ini bisa bertahan, ya jangan 1-2 tahun tapi selamanya sampai hari kiamat. NKRI harga mati. Mantap, NKRI harga mati. Ya mungkin udah lumayan lama sih kita podcast ini, podcast sederhana Pak Ipul. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Ipul menemani saya melaksanakan kegiatan, mengerjakan tugas saya nih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di lain hari di podcast lain dengan materi-materi dan topik-topik yang berbeda. Tetap pantengin di YouTube channel saya, Taufan Sri Bagus. Nanti podcast ini akan saya upload ke sana. Semoga apa yang kita bahas, diskusikan ini menjadi inspirasi, tidak hanya untuk ya satu profesi Pak Ipul, tapi untuk profesi-profesi lain, guru, petani, segala macam ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Ipul. Don't forget to like, comment, and subscribe. Mantap. Jangan lupa guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.